Menurut kalian, apa tugas dari seorang pemadam kebakaran? Ya, iya itu betul juga. Tugas utamanya udah pasti memadamkan kebakaran. Tapi nyatanya, tugas seorang damkar tidak hanya itu. Karena akhir-akhir ini banyak beca-beca alias berita kocak. Ada aja singkatnya. Jojo, aneh-aneh wewe. Sorry, kita lanjutin. Jadi memang ada berita kocak dari petugas damkar akhir-akhir ini. Mulai dari menyelamatkan ular yang mau silaturahmi ke ular yang lain, mengambil rapot anak sekolah, dan juga mendamaikan seorang pasutri. Kayaknya berat jadi damkar. Tak cuma di Indonesia saja, seorang pemadam kebakaran mendapat tugas yang unik. Di Korea sana ada seorang pemadam kebakaran yang mukanya sudah tentu kita kenal semua. Dan ya betul, dia adalah Paman Don Lee. Dia adalah seorang pemimpin kantor damkar cabang Seoul. Selain melakukan tugas utamanya, paman satu ini juga diminta untuk menyelamatkan orang putus asa, menjadi biro jodoh untuk karyawannya, dan juga menangkap anak ayam. Ya, namanya juga orang kerja. Masalah itu selalu aja ada. Dan Don Lee siap datang untuk membantu bersama damkar lainnya. Jadi, begini ceritanya. Kegiatan Don Lee sebagai seorang damkar ketika tak ada tugas darurat ya memang ada-ada aja. Mulai dari nyiramin jalan, nyervis mobil, dan juga ngurusin karyawan bandel seperti Kang Il. Yang sehari-harinya kalau nggak telat, ya udah pasti mabuk. Walaupun kelakuannya lebih banyak minusnya dibanding plusnya, tapi Kang Il ini justru menjadi incaran dari mbak-mbak dokter muda yang cantik, pinter, cerah, merona, mempesona, dan juga istimewa. Namanya adalah Miso. Mbak Miso ini saking terobsesinya dengan Kang Il, ia selalu ingin dekat dengan Kang Il. Sampai-sampai ia datang ke tempat kerja Kang Il. Tapi apakah Kang Il merespon dokter cantik satu ini? Tentu saja tidak. Yang dia lakukan adalah marah dan mengusir Miso. Olah mas kok yo ndak bersyukur nih aku lu tak. Miso tentu tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencari cara untuk dekat dengan Kang Il. Salah satunya adalah dengan cara berdandan dan datangi lelaki idamannya ketika sedang bertugas menyelamatkan anak ayam. Nyelamatin anak ayam aja udah aneh, ini ya deketin orang lagi, megangin anak ayam. Effort sebesar apapun dari Miso tentu saja tetap tidak digubris oleh Kang Il. Dengan tampang sok cool dan sok ganteng, ia coba menghindari Miso. Tapi Miso masih tetap ngeyel. Ia ingin mengajak idaman hatinya ini untuk berkencan malam nanti. Dan yang dilakukan oleh Kang Il adalah merasa usahanya masih belum berhasil, kini yang dilakukan oleh Miso adalah berpura-pura ingin lompat dari jembatan. Dan tentu saja, orang yang akan membantunya adalah damkar. Karena negosiasi dari siapapun tidak didengar, akhirnya salah satu petugas meminta Kang Il untuk menyuruhnya turun. Dan ketika Kang Il yang meminta, barulah Miso mau mendengarnya dan mau untuk disuruh turun. Karena tak kunjung berhasil dekat dengan Kang Il, kini Miso akhirnya bergabung sebagai pelayan masyarakat. Tentu saja dengan niatan untuk semakin dekat dengan Kang Il. Di tengah-tengah prosesi pelantikan pelayan masyarakat, naluri dua lelaki ini tidak bisa lagi dibendung. Setelah mendapatkan banyak pelatihan dari tim damkar, akhirnya Miso dan juga temannya yang bernama Hayun mulai ikut bertugas untuk menyelamatkan orang yang ingin meregang nyawa. Melihat Kang Il yang layaknya pria sejati ini tentu saja membuat Miso terkesima. Dia menanyakan kenapa Kang Il seberani itu dan mau mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Kang Il hanya menjawab kalau ini adalah bagian dari tugasnya. Jadi ini hanyalah sebuah hal yang biasa.
Setelah itu, Miso coba mengajak Donli untuk berpesta bersama petugas damkar sebagai perayaan dari adanya pelayan masyarakat baru di kantor mereka. Semua petugas nampak semangat mendengar ajakan itu, tapi tidak dengan Kang Il. Ia memilih pergi dan tidak ikut pesta. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa Miso sebrutal itu mendekati Kang Il, mari saya ceritakan awalnya bagaimana. Jadi gini ceritanya. Oh, goblok. Rasa intro meneh wis kok. Blok. Sorry, kita mulai. Miso ini adalah seorang dokter muda di rumah sakit besar di Seoul. Hidupnya terbilang cukup mulus sejak kecil. Terlahir dari keluarga kaya raya, mengenyam pendidikan di sekolah swasta terbaik, parasnya cantik, dan ia juga cerdas dan selalu bisa diandalkan. Tapi sayangnya, kehidupan kerja menyadarkan Miso kalau dunia tidak berputar sebegitu mudahnya. Hari itu ia mendapatkan seorang pasien yang mengeluhkan sakit pada kepalanya. Namun karena Miso melihat ada beberapa lebam bekas pukulan, ia menyimpulkan kalau ini hanyalah kasus KDRT. Terlebih lagi suaminya nampak sangat meledak-ledak emosinya ketika berbicara kepada perawat. Miso pun membolehkan pasien ini untuk pulang, lalu memberikan beberapa resep obat kepada suami dari pasien tadi yang bernama Pak Dak-ho. Namun Pak Dak-ho ini meminta agar istrinya dirawat terlebih dahulu. Terlebih kondisinya yang semakin menurun beberapa hari terakhir. Ketegangan justru muncul ketika Miso menganggap kalau Pak Dak-ho tak mempercayainya. Dan Miso menyuruh Pak Dak-ho untuk pergi ke tabib saja kalau ia tidak percaya dengan dokter dan juga rumah sakit. Baru saja Pak Dak-ho keluar dari rumah sakit, tiba-tiba istrinya kejang-kejang. Dan segera dibantu oleh Donli serta petugas damkar yang lain. Dan ketika ia mendapatkan perawatan dari dokter lain yang bernama Dr. Jang, ternyata istrinya divonis mengalami pecah pembuluh darah otak. Pak Dak-ho tentu saja langsung mengingat Dr. Miso atas apa yang telah ia lakukan padanya dan juga istrinya. Donli mencium akan ada sesuatu yang tak beres dengan ini. Maka dari itu ia meminta Kang Il untuk segera mendatangi Pak Dak-ho yang masuk ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Pak Dak-ho sudah terlihat akan menghajar seorang perawat karena ia tidak menemukan Miso. Kang Il segera menengahi pertengkaran itu. Ia mencoba meredam emosi dari Dak-ho, tapi yang Kang Il dapatkan justru sementara itu di tempat lain, Dr. Jang sangat marah atas apa yang telah Miso lakukan. Bisa-bisanya orang dengan kepala yang sudah dipenuhi darah malah ia suruh pulang. Miso berkelit kalau ia merasa ini hanya kasus KDRT saja. Dr. Jang semakin marah mendengar alasan itu. Karena mereka ini adalah dokter, jadi lakukanlah sesuatu sesuai prosedur dokter. Bukan seakan-akan menjadi detektif dan membuat skenario lain atas kondisi pasien. Miso juga mendapatkan skors untuk beberapa waktu ke depan, hingga waktunya pengadilan. Atas kesalahannya dalam mendiagnosa penyakit. Miso coba mendiskusikan masalah ini dengan pengacaranya yang bernama Bu Yong-jae. Bu Yong-jae mengatakan kalau lisensi dokter Miso akan dicabut selama 3 tahun. Bahkan jika kondisinya semakin parah, lisensi dokternya bisa dicabut selamanya. Ia bercerita segala kondisi yang terjadi di rumah sakit hari itu pada Bu Yong-jae. Lalu Bu Yong-jae memberikan sebuah usulan. Karirnya bisa diselamatkan jika ia bisa membuat Kang Il menuntut balik tindakan dari Pak Dak-ho hari itu. Karena jika Pak Dak-ho dituntut ke pengadilan karena memiliki kecenderungan melakukan kekerasan, maka pengadilan akan memihak pada Miso. Dan jadi itulah alasan kenapa Miso terus-menerus mengejar Kang Il. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan karirnya saja. Kembali lagi ke cerita Kang Il dan juga Miso. Hari itu Miso merasa kurang enak badan. Jadi Kang Il dipaksa oleh Donli untuk mengantarnya pulang. Ketika di mobil, Miso melihat sebuah kalung yang tergantung. Miso yang usil ini tentu saja memaksa untuk melihatnya. Tapi Kang Il melarangnya. Namun Miso akhirnya berhasil mengambil kalung tersebut. Dan ketika dibuka, ada foto wanita di dalamnya. Kang Il tadinya enggan menjawab segala pertanyaan dari Miso. Tapi karena terus-menerus dipaksa, akhirnya ia menjawab. Kalau foto itu adalah istrinya. Dan iya, sudah pasti Miso langsung tantrum mendengarnya.
Kenapa Kang Il tak bilang sejak awal kalau ia sudah punya istri? Kan tahu gitu saya nggak agresif gini dong Mas Kang Il. 괜찮아? Sembari membenarkan ban mobilnya karena kecelakaan tadi, Miso bertanya, kenapa Kang Il tak nampak seperti pria yang tidak memiliki istri? Dan kenapa Kang Il tak segera menolaknya ketika ia terus mendekatinya? Di sanalah akhirnya Kang Il mau jujur. Ia berkata kalau istrinya telah meninggal. Mendengar itu, Miso meminta maaf dan coba menenangkan hati Kang Il. Ia tak ingin Kang Il terus bersedih karena kehilangan ini. Karena katanya semua orang juga akan merasakan kehilangan. Persis seperti cerita Miso yang juga kehilangan ibunya ketika masih kecil. Jadi menurut Miso, cobalah sedikit lebih tenang. Maka kau akan berdamai dengan kehilangan itu. 엄마. 새엄마. 제가 다시 전화드릴게요, 새엄마. 안 내려! 내려! Demi memperbaiki kesalahannya, Miso mencoba merayu Kang Il dengan membawakan sekotak makanan yang terlihat sangat nikmat. Teman-teman petugas damkar sangat tertarik melihat makanan itu. Tapi kalau Kang Il, ya. Miso tentu tak habis akal. Ia membawa satu kotak lagi untuk diberikan kepada Kang Il. Tapi sebelum itu dibuang lagi, Donli pun nampak marah besar. Bisa-bisanya ia membuang makanan yang terlihat enak itu. Dasar manusia tidak bersyukur. Oh, ternyata ya pengen. Don, watang mulu. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi, yang berarti para petugas harus segera berangkat. Tugas mereka hari ini adalah mengamankan sebuah gudang yang mengalami kebocoran gas. Sesampainya di lokasi, si karyawan bandel satu ini terlihat malas lalu berpura-pura sakit. Karena keadaan sedang darurat dan takut diaperkat oleh Donli, akhirnya Kang Il masuk ke dalam gudang bersama Miso. Miso diminta untuk menjahit luka salah satu petugas yang mengalami kecelakaan kerja. Sementara Kang Il segera bantu Donli untuk mengurangi tekanan gas di dalam gudang. Ketika semua misi penyelamatan telah selesai dan teman-temannya telah pergi satu persatu, Miso terlihat pusing dan matanya berkunang-kunang. Dalam perjalanan pulang, Kang Il seperti merasa ada yang kurang. Ia menanyakan mobil-mobil lainnya diisi oleh siapa saja. Ketika tak satu pun menyebutkan nama Miso, Kang Il baru teringat kalau Miso masih tertinggal di dalam gudang. Dan akhirnya, ia pun putar balik untuk menjemput Miso. Dan benar, Miso masih tertinggal dalam gudang dengan kondisi pingsan. Naas bagi mereka berdua, tiba-tiba pintu gudang terkunci dan gas dengan suhu sangat rendah kembali dihidupkan. Kang Il mencoba segala cara untuk keluar, tapi tak satu pun usahanya berhasil. Untungnya Miso tersadar. Dengan kondisi yang semakin menurun, Miso mencoba menggerakkan badannya agar tidak terkena hipotermia. Tapi lama-kelamaan, energinya juga ikut habis. Akhirnya suhu tubuh mereka makin turun. Di tengah kondisi seperti itu, mereka berdua semakin mendekat agar dapat merasa lebih hangat. Kemudian Miso bertanya, "Kau menyukaiku kan?" Ketika Kang Il menjawabnya kalau ia tidak suka pada Miso, Miso tiba-tiba berpura-pura pingsan. Namun ketika jawaban Kang Il diganti kalau ia menyukai Miso, Miso pun tersenyum. Namun tak lama kemudian Miso benar-benar tak sadarkan diri. Ia merasakan dingin yang tak lagi tertahankan. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Miso adalah menghangatkan tubuhnya. Maka Kang Il pun melepaskan bajunya dan juga baju Miso. Lalu menghangatkan tubuh mereka satu sama lain. Beruntung bagi mereka berdua. Karena tak lama kemudian, Donli dan juga bawahannya datang menyelamatkan Miso dan juga Kang Il. Yang sudah dalam posisi berpelukan, lalu segera membawa mereka untuk segera diselamatkan. Dan iya, walaupun yang tadi adalah tindakan penyelamatan, tapi bagi temannya, itu tentu saja sebuah tindakan yang membutuhkan tanggung jawab. Temannya juga merasa,
kalau saat ini Kang Il mulai menaruh rasa pada Miso. Walaupun ia mengelak, tapi tatapan mata Kang Il tak mampu membohongi isi hatinya. Alah Pak, udah umur. Gak usah cari yang muda-muda. Cari yang pas. Sejak saat itu, kedekatan antara mereka berdua mulai terjalin dari hari ke hari. Hingga pada sebuah momen, mereka berdua naik mobil bersama lagi. Di sana Miso mengeluh bosan dengan rutinitas yang ia lalui selama ini. Ia ingin berlibur untuk menenangkan pikiran yang berisik. Dan tempat yang ingin Miso tuju adalah pantai. Wih, cantik-cantik kok ngorok. Miso terlihat sangat bahagia dengan pemandangan di depan matanya sekarang. Butir-butir pasir berpadu dengan deburan ombak di pantai. Hal itu menjadi sebuah obat untuk Miso. Obat dari segala kejengahan yang selama ini Miso rasakan. Kesenangan hati Miso juga kian bertambah ketika obrolan mereka berdua malam itu semakin intens satu sama lain. Miso kian mengenal Kang Il. Begitu juga dengan Kang Il yang semakin tahu latar belakang Miso. Miso bercerita tentang alasannya menjadi dokter. Cerita yang sebelumnya tak pernah didengar oleh siapapun. Jadi, dulu ayahnya terkena kanker pankreas stadium akhir. Berbagai usaha pengobatan telah dilakukan. Tapi vonis dokter tetaplah sama. Kalau hidup ayahnya, sudah tidak lama lagi. Ayahnya yang sudah lelah berobat pun memilih untuk beristirahat di rumah saja. Dan ketika Miso dan ibunya kebetulan beraktivitas hari itu, ayahnya meninggal sendirian di rumah. Semenjak momen itulah, Miso berjanji. Dia ingin menjadi seorang dokter agar orang lain tidak merasakan yang dia alami. Karena hari kian malam dan mereka berdua belum makan, Kang Il pun mengajak Miso untuk makan malam. 배 안 고파? Hari yang indah bagi mereka berdua. Ditutup dengan makan seafood dan juga minum-minum sedikit. Namun Kang Il terlihat sudah mulai mabuk dan tak mampu lagi mengatur omongannya. Ia bercerita ngalor ngidul tentang hidupnya dulu. Hingga pada suatu momen, Kang Il seakan-akan dipanggil oleh seseorang. Miso yang berada di depannya tiba-tiba berubah menjadi sosok mendiang istrinya. Orang yang selalu dia rindukan. Kang Il terlihat senang, bahagia, dan juga rindu. Air mata Kang Il mulai menetes. Ia merasakan rindu yang teramat sangat pada istrinya. Tapi istrinya seperti tersenyum dan bilang, kalau Kang Il tidak boleh berkeras hati. Kamu harus hidup. Apapun yang sudah terjadi, itu bukan salahmu. Dan aku selalu mencintaimu. Namun tiba-tiba, Kang Il pun tersadar kalau orang di depannya bukanlah istrinya. Miso tahu kalau bayangan istrinya tiba-tiba hadir di antara mereka berdua. Miso tak mempermasalahkan hal itu. Miso malah jadi tahu kalau Kang Il adalah pria yang tulus. Dan karena itulah, Miso tak mau Kang Il merasakan sakit itu lagi. Miso dan Kang Il nampak semakin dekat. Miso bertanya bekas luka apa saja yang tergores di tubuh Kang Il. Miso sejatinya khawatir dengan segala hal nekat yang selama ini selalu Kang Il lakukan. Miso meminta agar Kang Il tak lagi membahayakan dirinya di kemudian hari. Ya kan Mbak, tapi kerjanya kan damkar. Wih, ada yang ngetok. Miso yang dimasukkan ke sebuah kamar pun kaget dengan segala isi di dalamnya. Ada foto, skincare, dan juga baju. Yang mana itu adalah milik mendiang istri Kang Il. Yang terlihat seperti tidak pernah disentuh sama sekali. Miso pun membereskan semua barang-barang di kamarnya. Lalu pergi dari rumah Kang Il. Sementara Kang Il yang baru saja pulang dan membuka pintu kamar istrinya terkejut. Ketika barang milik istrinya sudah tersusun dengan rapi. Hari itu,
Miso dan Kang Il sedang makan malam bersama di sebuah kedai. Setelah selesai makan, Miso pun mulai bercerita tentang segala penyesalan di hidupnya. Salah satu penyesalannya adalah kesalahan vonisnya pada istri Pak Dakho. Miso tahu kalau istri Pak Dakho saat ini sedang koma. Dr. Jang juga menambahkan jika istri Pak Dakho melepaskan respiratornya, maka istrinya dipastikan akan meninggal. Tapi Pak Dakho menolaknya. Ia ingin 1 hari lebih lama dengan istrinya, karena besok adalah hari ulang tahunnya. Miso sangat terpukul ketika ia mendengar itu semua. Ia sangatlah menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Kang Il memaksa Miso untuk meminta maaf dengan tulus pada Pak Dakho. Tapi Miso tak mungkin melakukannya. Karena jika ia minta maaf pada Pak Dakho, maka itu akan semakin memperkuat keputusan hakim untuk mencabut lisensi dokternya. Tapi bagi Kang Il, siapapun orang yang tak berani meminta maaf atas kesalahannya, maka orang itu tak pantas berada di dekatnya. Miso pun tertegun mendengar kata-kata itu. Lalu bergegas pergi, menjauh dari Kang Il. Miso kembali merasakan kehilangan. Selain ia kehilangan sosok Kang Il, ia juga teringat oleh ayahnya yang sudah meninggal ketika ia masih remaja. Miso tak pernah menceritakan rasa sedih ini sebelumnya. Ia selalu bisa menyimpannya dengan rapi. Ia nikmati sakitnya sendiri, dan yang orang lain tahu hanyalah senyumnya saja. Esoknya, Miso bersama Hayun datang ke rumah sakit untuk mengurus masalahnya. Tapi baru saja keluar dari lift, ia kaget kalau kondisinya sedang keos. Pintu kamar salah satu pasien dikunci dari dalam. Dan Miso langsung teringat kalau itu adalah kamar istrinya Pak Dakho. Miso pun segera mencoba segala cara untuk membukanya. Dan tiba-tiba ketika diperiksa oleh Miso, ternyata detak jantung Pak Dakho sudah tidak ada. Dan Miso segera meminta Hayun untuk mengambilkan alat pacu jantung. Sayangnya beberapa kali usaha sudah dilakukan, tapi jantung Pak Dakho masih saja tak berdenyut. Miso yang tak ingin Pak Dakho meninggal, akhirnya meminta agar tekanan jantungnya dinaikkan sebagai usaha terakhirnya untuk Pak Dakho. Sementara itu, Kang Il kembali teringat mendiang istrinya. Ia ingat momen-momen di mana istrinya akan meninggal. Kala itu, Kang Il sedang bertugas dalam evakuasi kecelakaan beruntun di sebuah flyover. Salah satu korban di sana sudah mengalami pendarahan hebat. Tapi di waktu yang sama, istrinya juga menghubunginya. 조금만 기다려. Perang dalam batin Kang Il kian menggebu waktu itu. Ia tak bisa melepaskan tangannya sekarang. Karena jika ia melakukannya, maka korban kecelakaan ini akan meninggal. Tapi jika ia tak melepaskannya, maka itu sama saja dengan dia melepas nyawa istrinya begitu saja. Yang bisa Kang Il lakukan hari itu adalah meminta petugas lainnya untuk mengarahkan ambulan ke rumahnya. Namun yang jadi masalah selanjutnya, semua ambulan di daerahnya sedang menuju tempat Kang Il melakukan evakuasi. Dan karena itulah, Kang Il tak berhasil menyelamatkan nyawa istrinya. Ia terpaksa melihat istrinya mengembuskan nafas terakhirnya tanpa Kang Il di sisinya. Hal-hal itulah yang akhirnya memupuk sifat Kang Il yang begitu nekat dalam bertugas. Bahkan ketika ia mendapatkan tugas untuk menyelamatkan kecelakaan di rel kereta, Kang Il terus memaksa untuk menyelamatkan korban di dalam mobil ini. Walau kereta terus mendekat, tapi ia tetap tak mau pergi dari tempat itu. Sehingga memaksa Donli dan petugas damkar yang lain dan juga warga sekitar membantu Kang Il saat itu.
Dan pada akhirnya, usaha sebesar itu tidak ada hasilnya. Korban yang coba Kang Il selamatkan, ternyata malah tidak terselamatkan nyawanya. Dan hal itu kembali menggores luka yang ada dalam benak Kang Il. Miso sudah coba menenangkannya, tapi tak satu pun cara berhasil untuk membuat hati Kang Il membaik. Keduanya mulai lelah dengan sikap masing-masing. Dan Kang Il pun mengajak Miso untuk mengakhiri ini semua dan kembali ke kehidupan masing-masing tanpa mengganggu hidup satu sama lain. Kang Il terlihat masih sangat terpukul dengan kejadian kemarin. Bahkan hanya untuk minum-minum saja dia sudah tidak berniat sama sekali. Ianya dia meratapi kesalahannya yang tidak dapat menyelamatkan nyawa korban kecelakaan kemarin. Esok harinya, Donli datang menghampiri Kang Il. Ia tahu perasaan Kang Il sedang tidak baik-baik saja. Mereka berdua lalu berendam air panas dan mulai berbicara dari hati ke hati. Donli menanyakan satu hal pada Kang Il. Siapa yang akan kau selamatkan ketika orang tuamu tenggelam? Ayah atau ibumu? Kang Il tak bisa menjawabnya. Ia tak tahu siapa yang harus ia selamatkan lebih dulu. Lalu salah satu temannya menjawab, kalau yang harus diselamatkan, harusnya adalah yang paling dekat. Jadi mulailah untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Karena jika kau saja tidak selamat, bagaimana kau menyelamatkan orang lain? Dan juga orang-orang terdekatmu. Begitu pesan Donli pada Kang Il. Malam itu, Miso datang menjenguk kondisi Pak Daho dan juga istrinya. Di sana ia berniat untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan padanya dan juga istrinya. Pak Daho bilang kalau ia sudah tahu soal Miso yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah kembali dari kematiannya, Pak Daho mulai memaknai hidupnya. Kalau hidup saja sudah merupakan sebuah berkah besar dari Tuhan. Namun Pak Daho masih marah atas apa yang dilakukan oleh Miso. Tapi baginya, kehidupan harus tetap berjalan. Ia tak ingin melihat istrinya terus-menerus menderita dengan alat-alat yang terpasang pada tubuhnya. Jadi karena kau yang sudah memulai ini semua, tolong akhirilah ini semua. Aku sudah ikhlas. Tangis Miso seketika pecah ketika mendengar kata-kata itu. Ia tak kuat untuk melakukan itu semua. Ia sadar atas segala kesalahannya. Dan ia tak mau lagi kejadian seperti ini terulang di kemudian hari. Keputusan Miso hari itu sudah bulat. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan siap menanggung segala resiko atas apa yang telah ia perbuat pada Pak Daho dan juga istrinya. Selesai itu semua, Miso kemudian mendatangi Kang Il. Senyum dari keduanya merekah satu sama lain. Keduanya saling menanyakan kabar mereka masing-masing. Miso masih menutupi kabar tentangnya yang telah mengundurkan diri dari rumah sakit. Lalu keduanya masuk ke sebuah gereja. Di sanalah Miso ingin berkata jujur tentang perasaannya selama ini. Aku sudah memikirkan ini semua sejak lama. Aku takut, tapi aku juga malu untuk mengatakannya padamu. Sejak kecil, semua orang bilang kalau aku pintar. Hingga aku benar-benar merasa kalau aku ini pintar. Tapi ternyata aku sadar kalau aku ini bodoh. Dan setelah aku sadar, aku seakan menyerahkan semuanya. Termasuk padamu. Tapi ya, setelah dipikir-pikir lagi, aku tak pernah memilikimu sebelumnya. Tapi entah bagaimana, aku mencintaimu. Aku tahu ini lucu bagimu. Tapi perasaan itu nyata adanya. Aku mencintaimu tanpa peduli apapun yang kau pikirkan dan apapun jawabanmu. Kalau aku nantinya datang mencarimu lagi, tolong jangan pernah kau temui aku.
Sembunyilah. Sembunyilah sejauh kau bisa. Aku malu dan tak punya kepercayaan diri lagi untuk melihatmu lagi di kemudian hari. 갈게. Di tengah kondisi hatinya yang masih kacau, Kang Il harus tetap menjalankan tugasnya. Kali ini, ia mendapatkan tugas untuk mengevakuasi orang di pabrik yang akan runtuh. Para petugas berhasil mengevakuasi seluruh buruh yang ada di dalamnya. Tapi masih tertinggal satu orang yang dalam sana. Tentu Donli segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menolong. Tapi ketika sampai di dalam reruntuhan, korban itu sudah dalam kondisi yang sangat sulit untuk diselamatkan. Kakinya terjepit beton yang beratnya hampir 20 ton. Sementara bangunan di sekitarnya terlihat akan segera roboh. Para petugas yang lain mengatakan untuk segera keluar menyelamatkan diri. Karena mereka tak punya pilihan lagi. Tapi Kang Il ngotot untuk tetap berada di sana. Ia ingin membantu korban ini semaksimal mungkin. Donli terlihat kesal dengan sifat ngotot dari Kang Il. Karena ini semua sama saja akan membahayakan ia dan juga timnya. Akhirnya, Donli memberikan sebuah solusi untuk memasangkan tiang hidrolik yang berfungsi menahan reruntuhan di atas Kang Il dan juga korban tadi. Di tengah-tengah mereka memasang tiang hidrolik, korban tadi meminta satu permintaan, yaitu menelpon istrinya. 갑자기 일이 생겨서 지우하고 제일해? Ketika teman-temannya akan keluar menyelamatkan diri, Kang Il merebut sebuah box dari temannya. Ia meminta temannya semua untuk keluar. Dan ia akan mengusahakan korban satu ini agar tetap selamat. Donli yang mengetahui kalau Kang Il tetap berada di dalam tentu saja ingin menyelamatkan Kang Il. Mau sebandel atau searogan apapun Kang Il tetaplah anak buahnya yang paling berani. Dan Donli tidak mau kehilangan Kang Il dengan cara seperti ini. Tapi di dalam, Kang Il masih terus saja mencoba untuk menyelamatkan korban. Dengan segala usahanya, akhirnya korban tadi berhasil terselamatkan. Tapi saat Kang Il membawanya keluar, kabar terkuburnya Kang Il tersebar hingga di radio mobil Hayun dan Miso. Miso yang mendengar kabar itu tentu langsung tahu siapa orang yang dimaksud pada berita itu. Tapi beruntung, Kang Il berhasil temukan. Tubuhnya masih sempat terselamatkan dari puing-puing reruntuhan. Korban tadi juga berhasil selamat. Tapi Kang Il terlihat tak sadarkan diri. Dirinya segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Miso coba mencari info tentang Kang Il pada temannya yang juga petugas damkar. Cocok deh. Setelah minum satu botol air putih dengan sekali teguk, pria ini seketika segar bugar dan tiba-tiba keluar dari ambulan yang sudah terjebak macet. 이게 좀 가봐라 좀. 좀 이따 가. Kang Il terus berlari menerjang macet tadi. Dan kemudian sampailah ia di rumah sakit. Lalu menanyakan di mana dokter Miso. Salah satu perawat di sana menjawab kalau dokter Miso telah mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu. Sudah jelas Kang Il kebingungan untuk mencari Miso ada di mana sekarang. Dan ternyata secara tiba-tiba Miso juga melakukan hal yang sama dengannya. Miso keluar dari mobilnya dan berlari menerjang macet itu. Setelah mereka bertemu, Miso tiba-tiba menangis. Ia menangis karena ia takut Kang Il sudah meninggal.
dan ia tidak bisa melihatnya lagi. Tapi di sisi lain, Miso juga senang. Setelah ia tahu kalau Kang Il juga mencarinya dan ingin menemuinya. Kecupan dan pelukan seakan menjadi pertanda kalau cinta mereka sama-sama kuat. Dan mereka saling mengikat janji untuk membangun bahtera rumah tangga. Dan setelah itu, hidup dengan sangat bahagia. Kata Widodo, film ini unik. Kisah cintanya yang unik katanya. Jadi, cinta mereka itu disatukan karena sebuah kesalahan. Tapi mereka sadar kalau perasaan mereka bukanlah sebuah kesalahan atau sebuah ketidaksengajaan. Karena memaknai cinta yang sebenarnya memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi sebuah cinta yang sebenarnya adalah cinta yang bisa menerima satu sama lain. Dan jangan jadikan kekurangan pasanganmu sebagai alasanmu tak bertahan. Ah ya, tapi ya saya juga siapa kok pakai ngajarin soal cinta. Wong saya ngajarin Daud juga gak pinter-pinter. Tapi sebentar. Tapi ada sebuah petuah bagus soal cinta. Sebuah hubungan dan komitmen harus dibuat untuk melengkapi satu sama lain. Perbedaan antar pasangan adalah hal yang biasa. Berbeda pendapat, berbeda masalah, dan berbeda latar belakang tentu adalah hal yang biasa. Tapi hanya satu yang harus wajib dalam sebuah hubungan, yaitu berbeda kelamin. Gawe kocok aneh-aneh. Lah tuh aku. Udah gue. Sopo? Lek Bagong. Lek Bagong. Siapa yang ngasih Lek Bagong laptop? Sopo yo? Pak Tony mau bukain dini gak usah omai terus tiba-tiba ngenai laptop nang Lek Bagong. Tak sliding pakai bakwan lehernya nanti. Sule, ono weh. Saya Gogon dan segenap tim Pusreng AB Glory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah komen, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan juga terima kasih yang sudah memencet tombol thanks-nya. Terima kasih, dan terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini ke arah yang lebih baik. Dan sebenarnya saya mau ngomongin filmnya, cuma kalau ngomongin filmnya nanti panjang karena nantilah kapan-kapan. Cuma saya pengen menanggapi bukan satu komen kali ya, beberapa komen ada yang bilang begini. Sebenarnya sih hasil rembukan bareng. Jadi ada komen yang bilangnya, bang udah nonton nih di ini. Ya iya, mau bagaimana lagi? Channel kan banyak, bukan sebatin aja di situ. Dan cuma kenapa kami juga bikin film yang udah ada selain ya memang itu film bagus. Yang kedua adalah beberapa film yang kami angkat, yang kami buat itu karena ada maksud di situ. Kadang kan ada beberapa curhat saya di belakang ataupun bercandaan saya di depan ataupun celetukan di dalamnya. Kadang film yang kami buat itu sebenarnya isinya adalah keresahan kami juga. Kadang juga bercandaan kami masukin, dan juga apa yang kami dapat setelah nonton. Jadi kami ingin nge-share ke kalian kalau film ini mungkin sudah dibahas sama channel ini. Tapi di channel ini dia nggak ngebahas ini. Karena yang kami dapat dari film ini adalah hal seperti ini. Jadi ya kami juga nggak bakal berhenti untuk menyebarkan hal-hal positif seperti itu. Karena ya kembali lagi, sebatin dibangun dalam niatan untuk bisa menjadi berkat dalam orang lain. Mungkin belum bisa memberi, tapi seenggaknya kalau video kami bisa menjadi semangat buat kalian, bisa jadi hal positif atau nggak sengaja mendengar 1-2 kata yang bisa membuat mood kalian baik, rasanya kami udah senang. Dan sekali lagi kami bukan orang bijak, kami cuma orang yang ingin membantu orang lain. Dengan ya untuk sekarang dengan cara seperti ini dulu ya, siapa tahu besok bisa kami kasih lebih, amin di situ. Dan itu yang saya pengen bilang sih, dan mewakili tim sebatin. Jadi sekali lagi kami tidak akan, ya mungkin sorry kalau filmnya sama, cuma saya berani jamin kalau jadinya pasti beda, antara lebih busuk atau enggak lebih ngawur.
Enggak lah. Kami coba ngasih perspektif lain dari film yang kami tonton dan yang kami buat. Karena proses penulisannya lumayan lama dan coba dibikin setiap hari itu lumayan. Makanya Widodo dan Daud tuh marah terus. Lek Bagong ya, kok belum kelar-kelar toh Kun? Ya, namanya juga proses. Lek pelan-pelan doh. Di situ. Sama aja jadi panjang ngomongnya. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah dengerin curhatan saya tadi. Jadi ya intinya sebatin seperti itu. Dan rasanya saya udah harus pamit karena ini sudah lumayan panjang. Jadi saya mau ngingetin ke kalian. Kalau kalian ada masalah dan itu berat banget, gak ada salahnya buat ambil waktu buat diri kalian. Kalian duduk yang tenang, tarik napas dalam-dalam, buang, tangga kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.